dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Galatia 5. Galatia pasal 5, kita baca ayatnya yang 13 sampai 26. Terima kasih, dari sini sudah saya melihat banyak sekali yang membawa Alkitab, bukan Alkitab. Terima kasih. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Versi apapun, TB1, TB2, oke. Sudah ketemu? Ya. Diingat-ingat dulu gitu ya. Kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun di dalam rumah Tuhan. Kami membangun sebuah persekutuan, kami membangun sebuah ibadah atas undangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan begitu baik mengundang kami akan yang berdosa. Kami saat ini Bapa meneduhkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Kami hendak menggumuli firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di dalam ruangan hati kami masing-masing, agar kami boleh mendapatkan sesuatu setelah keluar kami dari ruangan ini. Kami boleh membawa sesuatu yang baru, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan jam berikut ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Secara pribadi Tuhan, kami berdoa agar Tuhan sendiri yang mengurapi kami, agar apa yang keluar dari bibir dan mulut kami itu adalah isi. Makasih Bapa di dalam surga, dalam nama Putra Tunggal kami. Amin. Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Kak Marta harus minta maaf karena kacamata saya tertinggal di mobil, jadi saya minta tolong kalian untuk membacanya. Begini, ada berapa ayat yang kita baca? Berapa? 13 atau 14 ya? Ya, wes itulah. Bukan itu poinnya. 13 atau 14 ayat. Kalau satu ayat kita bahas 5 menit, berarti kita selesai nanti sore? Enggak ya? Langsung. Adik-adik, kita mau ini. Saya mau ngajak kalian mencermati, tidak ya per ayat ini, tapi paling tidak kita belajar dari 14 ayat yang kita baca itu, kita baca sedikit-sedikit. Jadi kita mulai dari ayat 13. Tadi siapa yang membaca? Boleh dibaca? Yang keras. Oke, poinnya apa? Kita semua dipanggil untuk dekat, betul ya? Ayo, sekarang seperti biasanya, kalau yang biasanya tahu, kalau saya ngajar sejak remaja, saya banyak memberikan pertanyaan. Apa sih merdeka itu? Masih pertanyaan bahasa Indonesia loh ya. Merdeka adalah titik-titik. Bebas dari penjajahan. Oke, 1. Bebas dari belenggu. Belenggu apa nih? Dosa. Ya, oke. Merdeka secara umum ya. Kita belum pertanyaan teologi nih. Ayo. Semakin cepat kalian menjawab, semakin cepat selesai. Jadi nanti kalau kalian lambat, terus selesainya lambat, ibadah ini jangan salahkan Kak Marta. Ayo, merdeka. Halo. Tidak terikat. Mau sampai majelisnya loh, membantu. Ayo ini berapa orang, banyak sekali loh ini. Ada berapa ratus orang di sini kalian ini? Ada 258 orang. Baru 2 yang menjawab.
merdeka. Bebas dari belenggu, ya. Bebas dari penjajahan. Terus apa meneh? Bebas menentukan nasib sendiri. Pertanyaan kalian ini sekarang bisa dibilang sudah merdeka atau belum? Jadi kriteria tadi loh ya, bebas dari penjajahan, bebas dari belenggu dosa, bebas menentukan nasib sendiri. Jadi Anda tidak terikat. Nah, ada 4 kriteria yang tadi dimunculkan. Dari 4 kriteria itu, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kira-kira aku sudah memenuhi, kalau sudah memenuhi 4 kriteria ini berarti bisa digolongkan aku orang yang merdeka. Gitu ya. Ini pertanyaan dengan saya. Kira-kira siapa yang bisa menggolongkan dirinya orang yang merdeka? Bisa menentukan nasib sendiri kak? Aku mau menentukan nasibku menjadi A, B, C, D. Tidak terikat, bebas. Kalau saya melarui arep merono, oke, arep rene, sama sing larang. Ada yang memenuhi syarat keempat ini? Gak ada. Betul ya? Gak ada. Ada yang punya pendapat lain? Adik-adik dikasih Tuhan. Pertanyaan lagi. Siapa sih penulis kitab Galatia? Paulus. Ada yang punya jawaban lain? Paulus. Oke, betul jawabannya. Terima kasih. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Dia mengatakan di ayatnya yang ke-13, memang kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Maaf ya, kalau tak terpaksa pakai HP yang jadi terbesar. Tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai apa? Kesempatan untuk hidup dalam. Apa artinya dipanggil untuk merdeka? Adik-adik yang dikasih Tuhan, pesan ini menuju kepada kemerdekaan orang percaya dari belenggu dosa. Mengapa Paulus mengatakan kita orang-orang, khususnya pada saat itu dia menulis pada jemaat di Galatia. Kalau kita ambil konteksnya untuk kita, itu juga ditujukan kepada kita. Kata kamu itu merujuk kepada kita. Mengapa Paulus mengatakan kamu dipanggil untuk merdeka? Ada yang bisa memberi jawaban? Katekisasi. Yang tadi, yang remaja, yang kemarin habis pengayaan. Saya bukan iseng loh, minta anak-anak Cadi untuk hadir di sini pada pagi hari ini. Sekaligus pengayaan untuk maju ke Tengah Siji baru hampir 2 minggu lagi loh. 3 minggu lagi loh. Ya, ayo Cadi. Saya harapkan menjawab ini. Mengapa Paulus mengatakan kepada kita semua, kamu dipanggil untuk merdeka? Kemerdekaan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Paulus? Betul, merdeka dari belenggu dosa. Mengapa kita dianggap merdeka dari belenggu dosa? Itu dulu. Kalau itu belum kita jawab dengan benar, kita nggak akan maju. Jadi benar ya, bisa nanti sore selesai. Ayo. Oke, saya bantu. Kita semua ditebus dari dosa-dosa kita, betul? Baru saja kita tadi pengakuan dosa dapat berita anugerah, betul ya? Kita ditebus dari dosa kita. Kenapa sih? Atau karena apa? Karena apa? Karena siapa? Karena halo? Dosa kita sudah diampuni, betul. Yang mengampuni siapa? Lewat apa? Hah? Satu orang. Kayu salib. Diapakan kayu salibnya? Saya jelas dulu, gunakan sebuah kalimat yang benar. Yesus ya salibkan di atas kayu
salib, terus terus nah, jangan berhenti kepada Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati tidak berhenti sampai di situ, bro. Dia bangkit. Kebangkitannya lah yang membebaskan kita dari dosa, yang membuktikan bahwa dia berkuasa atas dosa, tidak berkuasa, tidak dikalahkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau ditanya, kita dibebaskan dari dosa betul lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, bukan atas kebaikan kita, bukan atas perbuatan baik kita. Aku tidak nakal seperti teman-temanku, aku tidak suka goda teman-temanku, aku anak yang baik, alim dan sebagainya. Bukan karena itu semua kita diselamatkan, tapi semata-mata karena kasih karunia dari Tuhan. Oke? Clear ya? Jadi nanti next time kalau ada pertanyaan lagi yang sama seperti ini, jawabannya harap-harap, bro. Sis, ya? Atau ada yang masih? Sekarang, ini percaya nggak sih semua yang ada di sini kita semua sudah tergolong mereka yang diselamatkan, mereka yang dipanggil untuk merdeka? Kalau saya jawab kan? Pasti harus selalu diintimidasi dulu loh, terus baru menjawab. Terus aku kayak jadi tukang intimidasi. Oke, kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi kemerdekaan dari dosa itu bukan sebagai kesempatan untuk kita melakukan apapun yang kita mau, sebagai kesempatan untuk kita melakukan lagi dosa yang sudah kita lakukan terdahulu. Bukan, kan sudah diampuni. Yesus kan Maha Pengasih, sudah diampuni. Berbuat dosa lagi, nanti minta ampun lagi, diampuni lagi. Bukan begitu konsepnya, bro. Oke? Nah, maksud Paulus bagaimana dia mengatakan itu bukan kesempatan untuk berbuat dosa, bukan lagi kesempatan untuk berbuat jahat, tetapi layanilah satu dengan yang lain. Dan dia memperjelas maksudnya di perikop selanjutnya, ayat 16 dan seterusnya. Hidup menurut roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tadi kita sebelum ibadah kita main bagus sekali, Kak Reni memberikan kita permainan opposite, lawan kata. Jadi seperti Paulus di sini mengkontradiksikan antara keinginan daging dan hidup menurut roh. Keinginan daging jelas, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, bla 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 bla, iri hati dan lain sebagainya, perselisihan, segala hal yang sangat tidak enak untuk didengar, apalagi untuk dilakukan. Terlebih lagi dirasakan dari itu menikah kita. Ya, siapa yang suka berselisih? Berantem sama saudaranya, berantem sama temannya, enak nggak? Lawan dari semua itu, Rasul Paulus mengatakan hiduplah oleh roh. Dengan hidup oleh roh, dipimpin oleh Roh Kudus, kita dapat menghasilkan buah. Sekarang kita mau yang sederhana aja. Sebuah pohon bisa menghasilkan buah kalau pohon itu subur, tumbuh. Syaratnya yang pertama supaya dia, kalau pohon itu bisa tumbuh dengan subur, bisa bertumbuh, dia berarti apa sih? Dirawat. Iya benar, dirawat supaya tidak lagi sehat gak sih? Ya, maaf ya, saya nggak bisa menggiring kata-kata supaya kita bisa mengatakan sehat. Sebuah pohon harus sehat dulu, gak penyakitan, ya loh, supaya dia bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang baik, enak, juicy,
buah yang segar. Untuk menghasilkan buah yang sehat, pohonnya harus sehat dulu, betul nggak? Untuk kita bisa berbuah roh yang sehat, kehidupan rohani kita juga harus Terus kira-kira ciri kehidupan rohani yang sehat itu baca firman, berdoa setiap hari, mencerminkan sikap Kristus dalam tingkah laku kita ya. Oke. Terus saya tadi mau baca firman. Boleh dijawab, boleh enggak pertanyaan saya berikut? Siapa yang membaca firman setiap hari? Kalista toh. Iki sing tadi wis prai macane kita. Wis kan di bro. Terakhir itu ada yang sudah perjanjian baru Kak. Masih di Yesaya Kak. Terus terakhir enggak pernah dicek prai. Halo. Hanya satu yang membaca Alkitab setiap hari. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, siapa yang main handphone setiap hari? Entah itu main medsos, entah itu main game, atau main whatever itu, googling apa? Bisa dijawab kok ya, kabeh ngacang ya? Betul. Gak munafik. Makasih. Tak hargai kejujurannya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kamu lebih banyak membaca yang ada di layar ini yang bukan Alkitab di sini, kamu lebih sering main handphone dengan medsosmu, dan apa tuh, main TikTok lah, IG lah, kamu main game lah, tapi kamu tidak pernah membaca firman Tuhan untuk cari tahu kehendak Tuhan, bagaimana bisa dikatakan hidup rohanimu sehat? Saya belum bahas buah roh ya, masih kesehatan kehidupan rohani kita. Sebuah pohon harus sehat dulu supaya bisa menghasilkan buah yang baik. Kehidupan rohani kita harus sehat dulu supaya kita bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupan. Supaya sehat, pohon itu dirawat, dipupuk, disirami tiap hari, diberi makan setiap hari. Kalau rohanimu setiap hari tidak pernah kamu beri makan dengan membaca firman Tuhan, bagaimana kamu bisa ngomong kalau rohanimu sehat? Jangan-jangan kena penyakit kronis. Sebelum masuk pembahasan berikutnya, jadi kamu tanya, mau nggak sih punya kehidupan rohani yang mau nggak? Kalau kamu tanya, kalian mau nggak punya badan yang sehat? Jawabnya semua mau, dan gampang loh. Indikasinya gampang. Kita nggak gampang sakit, nggak gampang pilek, nggak gampang batuk, nggak gampang panas ya. Cepat tua itu salah satu tanda kita sehat. Apa sih? Cepat kapan? Kita yang makannya banyak, itu tanda jasmani kita sehat. Kita senang olahraga, kan main bal-balan, aja Mobile Legends ya, bukan e-sport ya, sport yang jasmani ya. Kita sering memang menggerakkan tubuh kita, keringetan kesel iya, tapi itu berguna untuk kesehatan jasmani kita. Kita berupaya sedemikian rupa mencoba untuk Mas Yoga senang makan sayur, kita berusaha makan sayur. Apalagi anak-anak remaja sudah mulai ngerti bahwa sayur itu berguna untuk tubuh kita. Mas Yoga enak ditelan, belajar untuk suka karena tahu manfaatnya. Mengapa kita tidak bisa berbuat hal yang sama? Mau jual kita itu bosen kak, ngantuk kak, mau curang lain itu, mesti ngantuk aku. Tapi kita tahu betapa pentingnya kita memberi makan rohani kita lewat baca firman. Tapi kita kalahkan dengan atas nama
procrastination, apa namanya? Males, apa namanya? PB, terus PB, terus males kerjaan kita. Lalu jadi yang dikasih Tuhan. Ini makanan kita untuk kesehatan kita. Mungkin seperti makan sayur, rasanya gak enak gambar. Ya, awalnya paksa dirimu. Kamu gak tiba-tiba bisa expect ya kan? Gak tiba-tiba langsung bisa lembut kan? Mesti belajar dulu, mesti jatuh dulu. Kebiasaan itu, kemampuan itu diperoleh dari kita berlatih. Kebiasaan pun kita peroleh dari kita berlatih. Baca firman setiap hari. Belajar dulu setiap hari. Tadi pagi, saya kan sama Kak Mata gini ngomong-ngomong, aja gampang screeningnya. Mereka baca firman dengan lihat HP lebih banyak yang mana setiap hari. Kalau jamnya lebih banyak baca lihat HP, berarti rohaninya nggak sehat. Ya ternyata baca Alkitab nggak tahu begini. Jangan-jangan baca Alkitab ini cuma dari minggu tok. Kalau di Padang Maja antara jam 8:30 sampai jam 10 nanti. Belajar ya, mau ya, belajar membaca Alkitab setiap hari. Untuk yang tadi teruskan programnya sampai Wahyu. Gak harus kalau memang sulit ketemu dengan temannya ya. Baca satu pasal setiap hari, satu pasal ya, atau satu perikop. Whatever itu kamu, manapun yang bisa kamu lakukan. Tapi apapun yang kamu lakukan dengan konsisten setiap hari. Satu perikop gak masalah, tidak direnungkan gak apa-apa. Konsisten dulu setiap hari. Itu dulu. Kalau kebiasaan itu sudah kalian dapatkan, kalian akan bisa meningkat. Oh, satu perikop gak enak, mereka cepat direnungkan dulu, dipelajari. Apa sih maksudnya? Untuk tahap ini konsisten dulu baca Alkitab setiap hari. Amaka nggak tahu, kamu mau bacanya aja satu ayat sih tadi, mau satu perikop, mau satu pasal, baca. Paksa dirimu, paksa dulu. Dan jangan lupa berdoa lebih dahulu sebelum kalian membaca firman Tuhan. Dan akhirnya kita berdoa. Ada dua kebiasaan yang akhirnya kita bangun. Kebiasaan kita berdoa, dan kebiasaan kita membaca firman Tuhan. Kalau itu adik-adik yang dikasih Tuhan sudah kita bangun, kita belajar mendisiplinkan diri setiap hari. Buah roh yang dijanjikan, bukan yang dijanjikan, yang ditulis oleh Paulus itu bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita. Tidak otomatis, semuanya butuh proses, butuh tahapan. Dan ingat, kita baca ayat 22 ya. Boleh siapa yang baca 22? Satu orang saja, yang keras. Stop. Tetapi buah roh. Tetapi buah roh. Bukan buah-buah roh ya. Buah roh. Artinya apa? Cuma satu. Ya, yang tadi siapa? Buah roh itu cuma satu. Tapi 9 rasa. Maksudnya apa, Kak? Kita tuh tidak bisa gini loh. Let's belajar mengasihi dok, kasih dok. Kok lemah lembut, penguasa diri ini kok di sini? Tidak. 9-9-nya harus kita lakukan. Kalau kita mau menghasilkan buah yang sehat. Buah roh itu satu. Katanya tunggal loh, bukan jamak. 9 rasa. Jadi kita belajar mengasihi, dia otomatis belajar lemah lembut, belajar rendah hati, belajar penguasaan diri.
Apa meneh? Belajar sukacita, belajar kesabaran, belajar kebaikan, belajar kemurahan. 9. Mungkin tidak sempurna, betul. Tetapi sempurna itu adalah sebuah proses. Sama seperti kita belajar. Mas belajarnya kan kok baca Alkitab ya setiap hari. Pilih sendiri waktunya, mau pagi, mau malam, setiap hari lakukan dengan konsisten. Itu dulu, bentuk kebiasaan itu. Setiap hari. Mau kalian capek, mau kalian sakit, mau kalian sehat, mau kalian habis bal-balan, puwegel, jangan pernah skip, jangan pernah absen. Bentuk itu dulu. Nanti kita akan masuk dalam tahap selanjutnya. Bagaimana kita meningkatkan kehidupan kita. Bentuk kedisiplinan kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan spesial yang sangat-sangat personal antara diri kita sendiri, diri saya dan Tuhan. Mama papa nggak ikut campur, kakak pembina kalian nggak ikut campur, pamong kalian nggak ikut campur, guru katekisasi kalian nggak ikut campur, para majelis yang duduk di sini nggak ikut campur. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu adalah urusan kita dengan kami yang lebih tua ya, tapi yang lebih dulu hidup gitu. Hanya bisa memberi contoh, memberi teladan, mengajak, tapi yang melakukan ambil komitmen. Aku mau baca Alkitab setiap hari. Ambil komitmen yang sederhana itu. Melakukan dengan konsisten. Bersedia? 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 Amin. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan. Ini kami taruna-tarunamu. Ini kami para remaja. Kekasih Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kalau selama ini kami kurang memperhatikan kehidupan rohani kami. Kami mohon ampun. Kalau selama ini kami abai akan kesehatan rohani kami. Tuhan, inilah kami. Kami mau jujur di hadapan-Mu. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Ini kami dengan segala kekurangan kami. Ini kami dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kemalasan kami, keengganan kami. Ini kami Tuhan. Kami membawa diri kami di hadapan kehadiran. Kami membawa satu tekad, satu keinginan untuk bisa kami lakukan. Di hadapan-Mu kami mengaku, kami ingin membaca Alkitab setiap hari. Kami tahu Tuhan, hal yang sederhana ini mungkin tidak bisa kami lakukan. Ada banyak godaan di sekitar kami yang menghalangi kami melakukannya. Dan kami malas, kami capek, kami banyak tugas, kami banyak kesibukan yang lain yang kami anggap penting, sehingga kami mengabaikan apa yang terpenting di dalam kehidupan. Membaca firman untuk tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Kami sudah menyatakan tekad kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami boleh konsisten